sekalian? Ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat dalam mengikuti kegiatan? Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah bersedia meluangkan waktunya siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan hari ini. Nah, adapun kegiatan ini adalah sebagai wujud aksi nyata saya dalam mengikuti kegiatan calon guru pemula, yaitu salah satunya melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dengan mengambil judul mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali ya untuk kita di lingkungan sekolah untuk menerapkan budaya positif. Karena apa? Karena budaya positif itu akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman ya bagi murid-murid kita, sehingga apabila di sekolah sudah aman dan nyaman lingkungan sekolahnya, jadi kita bisa menciptakan karakter murid-murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga hal itu sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 2 Medoyo Pukat yang saya banggakan, melalui kegiatan ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, sebelum kita lanjut pada kegiatan inti, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah permainan atau ice breaking ya. Di sini yang berjudul Bos Berkata ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak Ibu untuk berdiri dulu semuanya ya. Nah, permainan kita hari ini berjudul Bos Berkata. Jadi lagi sebentar saya akan menginstruksikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Apabila saya tidak menyebutkan kata kunci yaitu bos berkata, Bapak Ibu tidak usah melakukannya. Tetapi apabila instruksi saya berisi bos berkata, maka Bapak Ibu harus melakukannya. Bagaimana, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Pegang bahu teman. Ya, masih ada yang salah karena tidak ada instruksinya bos berkata ya. Pegang kepala. Bos berkata pegang telinga. Bos berkata pegang hidung. Pegang pundak. Ada yang salah karena instruksinya tidak ada ya. Kita ulang lagi sekali ya. Bertepuk tangan. Saling bertatapan. Bos berkata tepuk tangan 2 kali. Bos berkata saling berhadapan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai satu kegiatan, kita awali dulu dengan berdoa. Saya mohon untuk salah satu dari Bapak Ibu untuk dapat memimpin doa kita siang hari ini. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Dika yang sudah memimpin doa kita siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam budaya positif kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia,
5 posisi kontrol dalam restitusi, kemudian keyakinan kelas, maaf itu salah ketik, kemudian segitiga restitusi. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Apakah Bapak Ibu pernah membaca mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pernah, baik. Saya minta untuk Ibu Donita untuk menjelaskan sedikit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, yang pernah saya baca atau pelajari tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa-siswa tersebut. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya jawaban dari Ibu Donita. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang sudah dikemukakan tadi juga oleh Ibu Donita, itu sangat tepat sekali. Nah, kemudian ada 3 faktor yang menuntun di sini yang garis bawahi oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah lingkungan tempat tinggal anak itu sendiri. Ya, jadi sesuai dengan lingkungan tempat tinggal anak itu sendiri. Kemudian kodrat zaman itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, sehingga apabila murid tersebut sudah tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman, diharapkan dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi karakter anak atau karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sekolah itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi sekolah itu sebagai tempat persemaian benih kebudayaan, yang dimaksud itu adalah bagaimana di sekolah itu kita sebagai seorang pendidik dapat menuntun budi pekerti atau laku dari peserta didik kita. Ya, jadi kita tidak hanya menyuruh atau meminta pada peserta didik supaya dia bisa berperilaku sesuai dengan budi pekerti, tetapi bagaimana kita bisa menjadi seorang teladan bagi murid kita. Seperti itu. Kemudian guru yang menuntun murid sesuai kodratnya, seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini guru itu hanya bertugas sebagai fasilitator, ya, hanya sebagai fasilitator. Itu. Nah, sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, baik itu guru dan khususnya murid, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Pembiasaan-pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu ya untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu. Jadi, tetapi ini berpasangan ya Bapak Ibu ya, berpasangan. Apakah sudah semua punya pasangannya? Nanti bagi yang tidak punya pasangan boleh dengan saya di depannya. Ya, jadi silakan satu orang maju ke depan jadi berpasangan dengan saya ya. Ya, ayo silakan maju ke sini Bapak. Nah, permainannya seperti ini. Jadi salah satu dari Bapak Ibu mengepalkan tangan, ya. Kemudian satu orangnya lagi harus berupaya untuk membuka kepalan tangan itu. Nah, yang mengepalkan tangan, tempatkanlah diri Bapak Ibu sedang memegang sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bagaimana caranya Bapak Ibu dalam melindungi benda yang berharga itu supaya tidak bisa dibuka oleh temannya. Seperti itu. Ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Boleh dengan berdiri boleh, Silakan berdiri Bapak Ibu, silakan
wanita tadi ya. Karena apa? Karena siapa yang mau membukanya? Kita yang mau membukanya. Tapi kalau kita tidak mau membukanya, jadi tidak akan bisa dibuka oleh orang lain. Nah, di sini kegiatan kepalan tangan itu mencerminkan bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu adalah siapa, Bapak Ibu? Ya, bagus sekali ya. Yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Jadi Bapak Ibu, hubungannya dengan yang kegiatan yang sudah kita lakukan tadi itu adalah berhubungan dengan teori kontrol. Jadi ada beberapa ilusi atau miskonsepsi ya mengenai teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi sebenarnya guru itu tidak dalam posisi untuk mengontrol murid, tapi muridlah yang membuka diri untuk dirinya dapat dikontrol. Nah, oleh karena itu bagaimana Bapak Ibu melakukan pendekatan kepada murid supaya dia bisa untuk kita ajak dalam melaksanakan kegiatan disiplin dalam menumbuhkan budi pekertinya. Jadi Bapak Ibu bukan kita yang mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini sebenarnya tidak. Ya, contohnya saja kita memberikan penghargaan kepada murid. Ya, oh nanti kamu ikut ini ya, nanti akan ibu berikan hadiah begini misalnya. Nah, sebenarnya itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Ya, itu bisa saja ada istilah yang mengungkapkan bahwa dihukum oleh penghargaan, seperti itu. Ada istilah yang mengatakan dihukum oleh penghargaan. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang mana itu akan tertanam dalam diri murid bahwa oh, saya melakukan ini kalau saya diberikan hadiah saja. Kalau saya tidak diberikan hadiah, saya tidak mau melakukannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu tidak selalu benar ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi kita sebagai orang dewasa tidak berhak untuk memaksa murid-murid kita untuk belajar, untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak dia sukai. Ya, seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan yang diterapkan saat ini bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu harus sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi dalam stimulus respon itu realitas kita itu atau kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai dengan ke model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Nah, di sini yang dimaksud dengan model berpikir menang kalah itu adalah kita dalam memberikan pendapat itu masih diikat oleh ego kita. Oh, saya memiliki pendapat seperti ini, kamu juga harus memiliki pendapat yang seperti yang pendapat saya, seperti itu. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu dapat dapat dipercaya dan dapat memberikan keuntungan kepada semua orang. Jadi seperti kita mengutamakan kepentingan umum, seperti itu, tidak kepentingan pribadinya. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Apakah ada yang bisa memberikan tanggapannya mungkin? Apa yang dibayangkan mengenai makna kata disiplin? Ya, bebas saja.
Siapa yang mau? Mungkin Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini makna disiplin menurut saya adalah sikap menaati atau menjalankan suatu peraturan dalam suatu tata tertib yang mencakup kepatuhan, tanggung jawab, konsistensi, dan yang utama adalah kontrol diri. Baik, sekian menurut pendapat saya. Jika ada teman-teman yang memiliki pendapat lain bisa ditambahkan. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Bapak. Terima kasih. Kalau berdasarkan pendapat saya, tadi saya setuju dengan pendapatnya Ibu Dedi. Kemudian kalau pendapat saya bahwa disiplin itu merupakan mampu membagi waktu secara efektif dan mampu membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak harus dikerjakan. Mungkin ini. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 2 orang rekan yang sudah memberikan pendapatnya mengenai makna kata disiplin ya. Jadi benar sekali ya, sesuai dengan yang sudah ditanggapi oleh Bapak Ibu, bahwa kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, seperti itu. Nah, padahal seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau norma yang dianggap positif. Untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Ya, mungkin salah satunya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Aida, disiplin itu juga terkait dengan bertanggung jawab terhadap waktu, seperti itu. Itu terkait dengan disiplin waktu ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, sesuatu yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tugas kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk menghargai dirinya. Nah, mari sekarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dalam melakukan sesuatu itu kita ada dorongan dari lingkungan ataupun dorongan dari hal lain? Ada yang mau memberikan pendapatnya mungkin? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari saya sendiri, untuk berperilaku itu sendiri, bagaimana kita berperilaku itu menurut saya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai apa yang kita yakini. Lalu mengapa kita melakukan segala sesuatu itu pasti karena kita melakukannya karena kita percaya atau memiliki tanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan. Lalu bagaimana, apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Itu ada beberapa mungkin faktor dari lingkungan. Misalnya saat di sekolah mungkin kita melihat teman-teman kita datang tepat waktu, mungkin itu bisa
menumbuhkan rasa kepada diri kita untuk juga kita melakukan hal yang sama dengan teman kita. Dan juga mungkin ada beberapa dorongan dari dalam diri sendiri ingin kita melaksanakan tugas atau melakukan sesuatu itu karena kita merasa memiliki tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi kita berusaha untuk membuat atau menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada dari rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Donita. Ya, memang sangat luar biasa sekali tanggapannya tadi. Itu sudah mencakup dari semua faktor yang memang yang mempengaruhi daripada perilaku ya. Jadi jawaban dari Ibu Donita itu tadi sudah mencakup kepada faktor internal, yaitu yang menghargai nilai-nilai dari dalam dirinya sehingga dia menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian juga dari faktor eksternal, yaitu dorongan dari lingkungan, mungkin seperti tadi yang sudah diceritakan, mungkin karena melihat teman-temannya datang tepat waktu, kita menjadi merasa tidak enak, sehingga kita akan berusaha untuk datang tepat waktu seperti itu. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Memang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Nah, jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Ya, Bu Dewi ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alasan saya untuk hadir tepat waktu itu adalah rasa bertanggung jawab. Saya sebagai pendidik, otomatis saya bertanggung jawab mendidik dan menjadi contoh teladan bagi siswa-siswi yang akan saya didik. Sekian informasi yang saya maksud seperti itu. Bisa teman-teman lain menanggapi atas disiplin waktu yang diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alasan saya hadir ke sekolah tepat waktu. Alasan saya adalah karena saya meyakini atau saya percaya bahwa hadir ke sekolah tepat waktu adalah suatu perbuatan yang positif, perbuatan yang baik, dan juga bisa dicontoh oleh peserta didik. Sehingga saya datang ke sekolah tepat waktu. Demikian. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Tadi sebagian besar memang sudah menjawab alasannya hadir tepat waktu ke sekolah itu adalah karena meyakini nilai-nilai dalam diri untuk dapat bertanggung jawab dan juga dapat ditiru oleh peserta didik seperti itu ya. Ya, itu sangat bagus sekali. Ya, jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu ya, bahwa alasan kita untuk datang ke sekolah tepat waktu itu adalah apabila Bapak Ibu sudah meyakini untuk bertanggung jawab dan menjadi teladan, maka itu sudah berasal dari motivasi internal, motivasinya itu sudah berasal dari dalam diri Bapak Ibu ya, tidak lagi motivasinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin saja kalau datang tidak tepat waktu atau datang terlambat itu mungkin ditegur seperti itu adalah agar tidak ditegur misalnya, berarti itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan, misalnya kalau saya datang tepat waktu terus ke sekolah, nanti di akhir tahun akan diberikan penghargaan oleh kepala sekolah seperti itu. Itu juga merupakan sebuah motivasi eksternal. Jadi tadi sebagian besar sudah saya dengarkan jawaban Bapak Ibu bahwa datang tepat waktu ke sekolah itu adalah karena Bapak Ibu sudah meyakininya ya. Jadi hal ini sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Dian Gosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia yang seperti yang sudah kita pelajari tadi. Itu yang pertama itu adalah motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan hukuman misalnya karena takut ditegur oleh atasan. Kemudian
ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti pujian ataupun penghargaan misalnya. Kemudian yang motivasi internal ini adalah yang paling baik ya Bapak Ibu, yang memang sangat disarankan dan memang saya harapkan juga di sekolah ini Bapak Ibu memiliki motivasi internal sehingga Bapak Ibu dapat menghargai diri sendiri dan juga menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi itu, jadi tugas kita itu adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya, yang mana kita terlebih dahulu sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran itu harus memberikan contoh kepada murid-murid kita, sehingga murid itu akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri, dan murid itu akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan lagi karena takut akan peraturan atau hukuman, atau karena ingin mendapatkan pujian dari Bapak Ibu gurunya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika murid Bapak Ibu datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau melakukan restitusi? Ada yang ingin menjawab atau menanggapi? Boleh bebas, di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, kita bebas berpendapat ya. Baik, terima kasih atas waktunya kembali ya. Pada hari ini menurut pendapat saya ya, saya akan memberikan hukuman di mana di hukuman tersebut saya memberikan di pulang sekolahnya itu memberikan waktu yang lebih banyak, misalnya 15 menit waktu yang dia gunakan untuk terlambat, pulangnya itu 15 menit untuk kita pulangnya untuk telat, biar bisa dia menghargai waktu dan di sana kita bisa bercerita mungkin apa alasan dia terlambat itu, biar tahu juga dia rasanya menghargai waktu dengan baik, seperti itu. Terima kasih. Ada teman-teman yang mungkin beranggapan lain dengan saya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menurut saya tidak ini tadi bukan tidak terlalu setuju, tapi ini saya berpendapat sendiri. Jadi menurut saya kalau untuk hukuman itu mungkin siswa hanya akan patuh itu hanya beberapa saat atau mungkin hanya beberapa minggu setelah hukuman yang dia dapat. Atau misalnya diberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama siswa, itu juga mungkin bersifat sementara. Tetapi mungkin yang lebih tepatnya kita bisa melakukan restitusi. Nah, restitusi itu sendiri itu adalah suatu perbaikan kepribadian atau sikap dari siswa itu sendiri, yaitu dengan cara agar guru itu membimbing ataupun membantu siswa untuk menyadari apa yang telah dia lakukan, apakah itu sesuatu hal yang salah atau sesuatu hal yang benar. Jadi dari hal tersebut nanti siswa dan guru mencari tahu bagaimana kedepannya untuk siswa itu belajar bagaimana dia melakukan kesalahan, berarti dia harus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan agar tidak diulangi lagi. Dan hal tersebut bisa untuk membantu siswa itu membangun rasa dia ingin memperbaiki karakternya sendiri itu karena dia ingin, bukan karena hanya ada hukuman ataupun konsekuensi. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memberikan tepuk tangan ya kepada Ibu Donita. Ya, saya sangat bangga sekali ya. Karena apa? Karena tadi jawaban-jawaban dari Ibu Donita itu sudah sangat tepat sekali. Bukan berarti jawaban yang diberikan oleh Ibu Dewi itu salah ya, tetapi mungkin tadi arahnya itu benar, hanya saja Ibu Dewi masih menyebutnya sebagai hukuman. Jadi kalau Ibu Dewi ingin menerapkan seperti tadi itu mungkin dia tepatnya itu adalah konsekuensi seperti itu. Jadi karena dia terlambat 15 menit, jadi Ibu Dewi ingin memberikan waktu yang lebih lagi 15 menit itu untuk mengerjakan tugas apa yang mungkin dia tadinya itu dia terlambat dalam mengikuti tugasnya seperti itu. Itu mungkin disebut dengan konsekuensi. Nah, seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, apabila seperti yang sudah dikemukakan tadi jawaban-jawaban Bapak Ibu, apabila kita memberikan sebuah hukuman kepada siswa, itu akan menyebabkan identitas yang gagal pada diri siswa. Ya, jadi untuk dapat memberikan identitas yang sukses kepada siswa, itu Bapak Ibu sebaiknya adalah melakukan atau memberikan konsekuensi dan juga melakukan restitusi seperti yang sudah tanggapan dari Ibu Donita itu. Apabila kita melaksanakan restitusi, jadi tindakan restitusi ini adalah yang paling disarankan dan yang paling baik dilaksanakan, itu akan menyebabkan murid itu bisa menyadari kesalahannya. Ya, selain itu apabila dia sudah menyadari kesalahannya, dia akan mencari jalan keluar atau menemukan solusinya sendiri, bagaimana sebaiknya dia berperilaku ke depannya agar dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, apabila kita memberikan hukuman, itu biasanya itu yang terjadi dalam diri murid itu adalah dia merasakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi kan hukumannya itu kan identik dengan hukuman fisik seperti itu. Ya, misalnya disuruh jongkok bangun, disuruh membersihkan WC seperti itu. Itu identik dengan aktivitas fisik yang disebut dengan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi, ya, mengganti misalnya dia terlambat 15 menit, terlambat mengerjakan tugas, berarti nanti dia diberikan waktu tambahan 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, kita duduk bersama dengan murid, kita membimbingnya untuk menyadari kesalahannya, ya. Jadi bukan kita yang menjatuh, kamu salahnya di sini, bukan seperti itu kita sebagai seorang guru, tapi kita lebih membimbing murid kita sehingga dia akan menyadari kesalahannya, kemudian dia akan menemukan solusi, apa sih yang harus saya lakukan untuk saya menebus kesalahan ini, dan kemudian berikutnya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, di sini juga dipaparkan menurut Dian Gosen dalam Restructuring School Discipline. Ini kalau kita memberikan hukuman itu murid akan menyembunyikan kesalahannya, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif atau membayar impas kesalahannya. Kemudian dampaknya itu adalah murid merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mungkin mengasingkan diri. Kemudian merasa tidak diharapkan, ya. Kemudian hukuman ini adalah dibuat oleh guru. Kemudian ini murid akan merasa itu bahwa sesuatu yang menyakitkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita memberikan konsekuensi, murid akan belajar untuk menaati peraturan. Kemudian kalau diberikan restitusi, anak itu akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian dalam konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau dalam restitusi itu anak itu memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Dalam konsekuensi mungkin dia kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri atau pertahanannya. Kemudian kalau restitusi tidak kehilangan waktunya namun bersemangat untuk memperbaiki diri dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca kembali karena materi ini akan saya bagikan di akhir sesi. Nah, kemudian setelah memahami karya tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menemukan murid yang perilakunya negatif? Jadi tadi kita sudah mempelajari memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ya, walaupun tadi di awal ada beberapa orang yang sudah sesuai jawabannya. Mungkin di sini Bapak Ibu yang lain setelah kita mempelajari tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ada Bapak Ibu yang lain mungkin? Berdasarkan pendapat saya, setelah saya memahami dari materi tadi, apa yang akan saya lakukan jika menemukan murid yang perilakunya negatif? Pertama, dengan cara kita berdiskusi atau memanggilnya secara pribadi. Apa
dorongan yang membuat dia melakukan perilaku negatif, sehingga kita tahu apa penyebab yang mendorongnya, apakah dari internalnya atau eksternalnya. Kemudian kita memberikan restitusi berdasarkan dengan cara menyadarkan diri peserta didik. Bukan kita memberi ceramah atau apa, tapi kita menyadarkan dia sebenarnya yang dilakukan itu salah. Terus kita memberikan contoh-contoh yang baik supaya tidak melakukan kesalahan yang seperti sudah dilakukannya. Karena berdasarkan kata-kata yang sering kita dengar juga bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apabila perilaku negatifnya nanti berkelanjutan, kita akan susah untuk mengobatinya. Lebih baik kita mencegah apabila kita mengetahui salah satu atau beberapa siswa kita melakukan perilaku yang negatif. Ya, baik sekali jawaban dari Ibu Aida tadi. Jadi memang benar Bapak Ibu, kalau kita melihat siswa kita yang memiliki perilaku yang negatif, memang kita seharusnya itu adalah melakukan restitusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aida tadi ya. Kita melakukan restitusi kepada siswa kita, sehingga siswa kita itu dapat menyadari kesalahannya, kemudian dapat mencari solusinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah tabel, yang mana di dalam tabel ini adalah berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru apabila ada siswanya atau peserta didiknya yang melakukan suatu tindakan yang negatif. Jadi di sini tugas Bapak Ibu adalah mencermati, kemudian mengisi kolomnya itu apakah kalimat-kalimat tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu bagikan kertas post-it ini, kemudian nanti ditempelkan di papannya. Mungkin untuk satu orang satu kalimat saja ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi untuk satu orang cukup satu saja ya. Di sebelahnya mungkin ya, di sebelahnya. Di sini coba. Nah, di sini ya. Jawaban berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 2. Ini yang terakhir Pak Dika ya. Ya. Ayo kok tidak apa-apa salah. Nanti kan kita perbaiki sama-sama ya. Ya, jadi di sini untuk jawaban yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini disampaikan bahwa itu adalah hukuman. Ya. Kemudian yang kedua itu lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, Hukuman. ini hukuman. Tadi Pak Dika menjawab hukumannya. Ayo kita cek bersama. Iya.
Jadi yang pertama itu benar hukuman, yang kedua benar hukuman, ketiga benar, keempat konsekuensi benar, kelima konsekuensi juga benar, keenam hukuman benar, ketujuh itu tadi Pak Dika menjawab hukuman. Jadi yang benar itu adalah konsekuensi. Mengapa demikian? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh Ibu Aida. Yang ketujuh itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi yang benar itu kan konsekuensi ya, karena dia pelajarannya olahraga, jadinya dia disuruh keliling lapangan 2 kali. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya inginkan Bapak Ibu bertepuk tangan dulu ya untuk kita ya. Ya. Jadi tadi walaupun salah dijawab oleh Pak Dika, sudah diperbaiki oleh Ibu Aida, tepat sekali. Mengapa itu bukan hukuman? Ya, walaupun itu apa kaitannya itu adalah fisik, ya. Fisik tadi kegiatannya lari, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena itu konteksnya adalah pelajaran PJOK, maka itu tidak bisa disebut dengan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi, ya seperti itu. Berarti saya kira pemahaman kita, pemahaman Bapak Ibu juga sudah cukup luar biasa ya. Ya. Jadi di sini pemberian hukuman itu akan membentuk identitas gagal pada murid. Nah, untuk membentuk identitas sukses pada murid itu kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi ya, seperti yang sudah dipahami tadi oleh Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tertera dalam bukunya Dian Gosen tahun 2004. Nah, kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman atau konsekuensi mungkin itu untuk menebus mungkin ya. Tapi kalau restitusi itu lebih kepada bagaimana murid itu belajar dari kesalahannya. Kemudian sifatnya itu adalah memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan gurunya yang memaksa, tidak seperti hukuman. Oh, kamu harus lari di lapangan karena kamu terlambat datang ke sekolah. Itu adalah paksaan dari gurunya. Ya. Tapi kalau di restitusi, Bapak Ibu guru memberikan sebuah tawaran kepada murid. Apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini? Jadi murid yang menentukan nanti apa yang akan dia lakukan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, melihat ke dalam diri untuk menyadari kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mohon izin saya buka dulu ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri restitusi itu bahwa ada suatu kebutuhan yang mendasari setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana setiap tindakan itu memiliki tujuan untuk melakukan usaha yang terbaik. Nah, apabila seseorang melakukan suatu tindakan-tindakan baik itu negatif maupun positif, mungkin saja itu adalah sebagai pemenuhan dari kebutuhan dasar, yang mana kebutuhan dasar itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian ada penguasaan atau power. Kemudian kebebasan atau freedom. Dan juga kesenangan atau fun. Jadi 5 hal inilah yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Nah, di sini
sebuah kasus di sini yang bisa Bapak Ibu pecahkan. Di sini kasusnya adalah Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi di sini ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama itu adalah aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu untuk menempatkan apakah kebutuhan dasar apa yang mendasari daripada tindakan yang Bimo lakukan ini. Jadi boleh kita sampaikan langsung saja. Mungkin untuk kemungkinan jawaban yang pertama, mungkin ada yang mau menjawab. Nanti kita kunci jawabannya. Ya, Ibu Aida. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kalau menurut saya aku jawabannya itu masalah kebebasan. Karena belajar itu tidak mengikat kita ruang kelas saja. Bisa belajar di luar. Baik, kita kunci ya. Yang pertama itu adalah kebebasan dari Ibu Aida. Kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang mana? Bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Rasa bosan. Karena dia merasa butuh perhatian dari ibunya. Dari Ibu Donita itu cinta dan kasih sayang. Ada tanggapan yang lain mungkin? Sudah? Ya, kita kunci saja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kemungkinan jawaban yang pertama tadi dijawab oleh Ibu Aida yaitu kebebasan. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Kita cek skalanya. Ya. Jadi untuk kemungkinan jawaban yang pertama itu adalah kesenangan. Jadi dia di sana sudah ada kata kuncinya itu senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Dia menginginkan kesenangan seperti itu. Motivasinya adalah menginginkan sebuah kesenangan. Kemudian kalau di kasus yang kedua itu bosan. Kata kuncinya itu adalah bosan ya. Jadi kalau sudah bosan dia ingin bebas ya. Jadi yang kebutuhannya itu kebutuhan dasar kebebasan seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana posisi ibu bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Posisi dalam mengontrol kedisiplinan murid. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Kunci bagaimana kita mengontrol kedisiplinan murid yaitu dengan cara membangun hubungan yang positif, di mana guru bisa berusaha mengenal sikap kepribadian setiap murid itu, baik memahami latar belakang mereka. Murid cenderung lebih terbuka, yang merasa dihargai ketika kita memahami bagaimana anak didik tersebut. Ya, sekian. Ada yang menambahkan? Bisa teman-teman? Mungkin punya pendapat yang lain, Bapak-bapak? Baik. Jadi tadi yang saya tangkap dari tanggapannya Bu Dewi itu adalah sebagai seorang guru saat mengontrol kedisiplinan murid itu tentunya guru itu harus mengenal terlebih dahulu karakter murid itu seperti apa. Kemudian bisa melakukan pendekatan ya, sehingga mungkin kalau sudah melakukan pendekatan dengan murid itu akan cenderung merasa bagaimana ya, mungkin merasa canggung kepada gurunya. Kemarin Bu Dewi sudah gini sama saya, sudah ngasih tahu saya seperti ini. Sekarang saya tidak enak untuk melakukannya hal yang seperti kemarin lagi, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini dalam disiplin, dalam budaya positif ini itu mengenal 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama itu adalah sebagai penghukum.
Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Nah, namun di sini Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak disarankan itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena itu akan berdampak negatif kepada murid kita. Nah, yang masih aman untuk dilakukan itu adalah dalam tahap aman itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya. Kemudian yang kelima, yang paling sangat disarankan karena posisi kita itu adalah sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Ya. Nah, di sini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum itu dengan ciri misalnya kata-katanya itu patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Kemudian kamu ini selalu saja salah, atau pasti selalu kamu aja yang terakhir selesai dalam mengerjakan tugas yang ibu berikan, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, di sini misalnya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi ibu, demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kemudian di sini sebagai manajer, ya, atau posisi kita sebagai seorang mentor itu dengan menerapkan ada yang namanya segitiga restitusi, gitu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu coba amati baik-baik kalimat-kalimat yang terdapat dalam posisi-posisi kontrol ini. Ya, diamati kalimat-kalimatnya. Selama ini Bapak Ibu, selama ini berada dalam posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Ya, ini sesuai dengan realitas saja dijawab ya. Ada yang mungkin yang mau menanggapi selama ini Bapak Ibu menempatkan diri baru sampai di posisi yang mana? Mungkin pada saat siswa itu membuat satu tindakan yang negatif, Bapak Ibu seperti apa biasanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk apa yang biasanya saya lakukan, kadang masih di pembuat rasa bersalah ataupun di teman, karena kadang juga misalnya jika siswa tidak melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan tugasnya, kadang saya merasa kecewa, jadi nanti bisa keluar omongan misalnya ibu kecewa, atau nanti bagaimana kalau orang tua kamu tahu, atau ibu kasih tahu orang tuanya ya kalau kamu seperti ini, masih di posisi itu. Atau kadang juga bisa di posisi teman, misalnya apabila mereka lupa mengerjakan tugas, nanti oh ya tidak apa-apa, nanti bisa minggu depan harus diingat untuk membawa tugas. Mungkin untuk di bagian posisi pemantau atau manajer mungkin masih harus perlu berusaha sampai ke tahap itu agar menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswanya. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain? Sama. Ya. Baik. Mungkin sebagian besar dari kita ya, sebelum kita mempelajari modul budaya positif ini, saya juga sangat menyadari seperti itu. Saya dulu juga posisi saya itu adalah di penghukum dan pembuat rasa bersalah, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Namun sekarang dengan sudah mempelajari budaya positif ini, saya sudah berupaya untuk menempatkan diri lebih ke tahap yang berikutnya. Mungkin
sama seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Donita tadi, baru sampai di posisi teman atau pemantau seperti itu. Nah, untuk tahap yang paling tinggi yaitu menempatkan diri sebagai manajer itu masih sedang dipelajari dan diupayakan untuk melakukannya. Namun beberapa saat yang lalu mungkin saya sudah mencoba untuk menerapkan itu. Nanti akan saya tunjukkan videonya kepada Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sebuah kalimat ya yang menyatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Membuat orang merasa bersalah. Ya, tepat sekali ya. Jadi tadi sudah diamati baik-baik. Jadi untuk kalimat-kalimatnya yang mencirikan bahwa menyatakan kekecewaan itu adalah membuat orang merasa bersalah. Benar sekali ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah gambar Bapak Ibu. Di sini ada dua buah gambar, yaitu seorang anak yang sedang memakai helm saat mengendarai sepeda dan juga seorang anak yang memakai masker yang mungkin dia akan berangkat ke sekolah seperti itu. Kalau menurut Bapak Ibu, memakai helm dan memakai masker ini apakah merupakan sebuah peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Peraturan. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu menyatakan atau merasa contohnya Bapak Ibu sendiri mungkin ya berangkat ke sekolah lewat jalan raya, pasti Bapak Ibu guru akan memakai helm. Kenapa? Oh, nanti ditilang sama polisi. Oh ya, itu berarti masih acuannya itu adalah pada peraturan ya. Oh, nanti saya keluarnya itu tidak lewat jalan raya, nggak usah saya pakai helm. Itu acuannya masih pada peraturan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah meyakini bahwa dengan memakai helm itu untuk keselamatan, itu namanya sebuah keyakinan Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan memakai masker. Sudah biasa mungkin dulu pada zaman corona memakai masker. Sekarang kalau tidak memakai masker rasanya ya rasanya berbeda, rasanya ada debu-debu yang masuk cepat pilek dan sebagainya. Kalau misalnya dulu pada saat corona mungkin pada peraturan, lebih pada peraturannya. Oh, nanti kalau saya kemana-mana, misalnya ke swalayan, misalnya ke rumah sakit, di sana sudah ada aturan harus memakai masker. Oh, harus pakai masker. Tetapi kalau sekarang zaman coronanya sudah hilang, Bapak Ibu tetap memakai masker, tapi Bapak Ibu sudah menjadikan bahwa memakai masker itu sebuah keyakinan. Oh, supaya saya nanti tidak kemasukan debu, supaya tidak pilek seperti itu. Berarti Bapak Ibu sudah menjadikan hal tersebut sebagai keyakinan ya. Jadi keyakinan itu sekali lagi adalah sesuatu yang bersifat abstrak, yang diyakini memiliki nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna ya. Nah, di sini murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas ya. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan-pernyataan kebajikan, nilai kebajikan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mungkin itu berkisar antara 3 sampai 7 saja mungkin. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sebuah keyakinan kelas yang kita buat itu harus memang benar-benar dapat kita terapkan di dalam kelas tersebut. Jadi bukan di kelasnya orang lain atau bukan di sekolah lain seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat,
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas yang sudah dibuat terasa sudah tidak relevan, bisa diganti seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas? Di sini langkah yang pertama itu adalah guru mengajak murid untuk membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Jadi kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian mempersilahkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Kemudian mencatat masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar atau bisa meminta murid menempelkan sendiri. Kemudian menyusun masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Jadi mungkin peraturan-peraturan yang tadi sudah diambil melalui curah pendapat itu masih dalam kalimat-kalimat yang negatif, misalnya tidak boleh tidak boleh ribut seperti itu. Nanti itu harus diubah ke dalam kalimat-kalimat positif yang mana itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universalnya. Kemudian selanjutnya mengajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut, yang mana nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Kemudian sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian bila mana terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Kemudian mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Dan yang terakhir adalah memajang keyakinan kelas tersebut di dalam kelas, memilih bagian dinding yang mudah dilihat oleh murid, dan juga mungkin diberikan diisi dengan tanda tangan atau membubuhkan cap jempolnya sebagai tanda bahwa hal itu akan sudah disepakati dan akan dijalankan bersama. Kemarin saya sudah melakukan praktek dengan siswa kelas 5 dalam membuat keyakinan kelas, yang mana di sini menemukan 6 buah keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Yang pertama itu adalah sikap religius, kemudian kejujuran, menghormati orang lain, kemudian disiplin, bersikap positif, dan peduli lingkungan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya memiliki sebuah kolom yang berisi kalimat-kalimat yang berupa peraturan. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu kembali untuk mengubah kalimat yang berupa peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi di sini masih dalam bentuk kalimat-kalimat yang negatif. Ya, jadi sekarang kita akan mengubahnya ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang mana kalimat-kalimatnya sudah berbentuk kalimat-kalimat yang positif. Mungkin seperti tadi satu-satu saja ya. Satu orang satu mungkin agar kita lebih cepat. Nanti Bapak Ibu tempelkan di sebelahnya, di sini saja ya. Mungkin tulisannya dibuat agak besar. Penuhi ya, supaya lebih terlihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Boleh bebas saja dulu ditulis sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Ya. Sebentar kita perbaiki bersama. Jadi seperti tadi kalimat-kalimat keyakinan itu kalimat-kalimat yang simpel ya. Misalnya ada religius, kejujuran, menghormati orang lain, disiplin, bersikap positif, peduli lingkungan, kesehatan, mungkin keselamatan. Ya, termasuk kategori yang mana nih? Mungkin keindahan, mulai kesehatan, keselamatan.
ada banyak sekali. Ya. Iya. Misalnya dibesarkan saja yang sudah aku udah tempel. Ini dia mau lipat ini kan ya lipat yang begitu diatur. Untuk yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Boleh saja, yang mana. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kalau bergantian atau menunggu giliran, disiplin, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, disiplin. Baik, ya sekarang kita cek jawaban Bapak Ibu ya. Ya, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau menghargai boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, setelah tadi sudah keyakinan kelas, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Kemudian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ya, yang dijalankan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada tiga sisi pada segitiga restitusi. Jadi saya akan menunjukkan pada Bapak Ibu tahapan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan segitiga restitusi yang mana Bapak Ibu di sini ada 3 hal yang harus dijalankan saat kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, dengan kalimat-kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin di sini ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Ibu hanya ingin mencari solusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu juga saat masih kecil juga sering melakukan kesalahan seperti ini, ya. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah itu mungkin dengan kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin seperti tadi ya, kebutuhannya akan kesenangan, kebebasan, sehingga dia melakukan tindakan negatif. Mungkin bisa menanyakan dengan kalimat seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, jadi dalam menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu harus sudah memiliki sebuah keyakinan kelas. Ya, di kelasnya sudah terdapat keyakinan kelas. Jadi apabila siswa
melakukan suatu tindakan yang negatif, Bapak Ibu nanti dalam menerapkan segitiga restitusi sudah bisa menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas yang mana yang harus kamu jalankan, atau keyakinan kelas yang mana yang dilanggar kalau kamu melakukan hal seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan kepada murid, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari beberapa hal mengenai budaya positif. Sekarang saya akan membagikan beberapa pengalaman dan pembelajaran saat menerapkan budaya positif, yaitu dalam membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini pada saat melakukan atau membuat keyakinan kelas. Jadi di sini sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswi kelas 5. Nah, kemudian ini videonya. Menerapkan segitiga restitusi. Ditonton satu video saja ya.
dan Agus tadi memang memulai dengan mengejar kita. Tidak seharusnya kita membalas Agus dengan memukul Agus ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu pengalaman saya dalam melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Jadi pada kasus yang terjadi di kelas 6 seperti itu. Nah, di sana dalam melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi, hal yang terpenting itu adalah kita sebagai seorang guru dalam membantu murid untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi, itu adalah tidak menunjukkan sikap amarah atau emosi, walaupun kita memang merasa marah dengan sikap yang sudah dilakukan. Karena apa? Karena pastinya di lingkungan sekolah itu seorang anak apabila kita sudah memberikan teguran, itu dia hanya beberapa saat saja, kemudian lagi dia pasti akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi tetap kita tidak boleh menunjukkan sikap amarah atau menunjukkan emosi pada saat kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi itu berbeda dengan kita memberikan hukuman atau membuat dia merasa bersalah seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti sesi diseminasi yang sudah saya laksanakan pada hari ini dengan meluangkan waktunya ya. Jadi di sini terakhir saya akan memberikan sebuah penggalan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Nah, itu terkait dengan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menjadi teladan ya, yang mana hal itu sesuai dengan keyakinan diri kita, menghargai diri kita, kemudian kita bisa menjadi seorang teladan bagi murid-murid kita, sehingga bisa menemukan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan juga menumbuhkan budi pekertinya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Membuat keyakinan kelas. Membuat apa anak-anak?